kalau kita lubang yang cari lubang atau lubang yang cari kita? Dia juga ikutan nunjuk. juga Enggak, saya nggak pernah paling belakang. sebelah kiri kita ada Dulu 4, sekarang 3. Oh, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Bike Tech Corner, podcast santai soal motor, nggak sepeda ya. Bohong. Oke guys, hari ini di video kali ini kita mau bahas soal Rambu-rambu. bagaimana cara bersepeda rambu-rambu selama di bersepeda ya. Karena identik kita itu sepeda itu peletonan rame-rame, rombongan dengan speed tinggi. Jadi tentu pasti ada aturan ya guys, sama kayak kita road touring motor itu kita harus ada rambu-rambunya gitu. Ada aturan-aturan yang mesti kita ketahui guys. Jadi sudah tentunya dengan saya Joe dan ada Om Iman, ada Om Febi dan Om Faiz Sagan. Sagan. Gitu guys. Oke, pertanyaan pertama guys, bagaimana sih cara bersepeda di dalam peleton? Silakan, siapa dulu? Om Iman dulu, silakan. Dari Om Febi aja. Om Febi, ini Biasa ujung jadi tombak RC. kita peleton guys, yang selalu tarik. RC. biasanya kalau di peletonan tuh kita perhatikan dulu speed kita bang. Speed ya. Ya speed kita berapa. Kita kan sebelum pergi peletonan itu kita briefing dulu. Ada briefing. Wah, kita Ada briefing dulu, kita main di speed berapa. Hmm. Nanti kalau kita rambu-rambu di jalannya, biasanya itu kita ketemu lubang bang. Ya, ketemu. Lubang, ya biasanya kalau Kita lubang yang cari lubang atau lubang yang cari kita? kita ketemu, Oh, kita. bertemu dengan lubang biasanya. Oke, betul. Itu biasanya kalau lubangnya ada di sebelah kiri itu kita cukup ngasih tunjuk tangan ke lubang sebelah lubang ke kiri. Oke. Otomatis teman-teman belakang harus mengikuti tangan RC yang biar teman-teman yang peloton yang belakang lebih tahu juga gitu. Oh, Berarti gini, kalau RC di depan dia nunjuk, berarti menghindari belok ke kanan kan. Yang di belakang dia juga ikutan nunjuk. Ya. Belakang lagi juga ikutan nunjuk sampai ke belakang nunjuk juga. Jadi ya. Ya, jangan tahu. depan aja. Nanti yang belakang nggak kelihatan. Berarti Bang Jo nggak perlu nunjuk ya, sebab Bang Jo di belakang. Paling belakang. Paling Ya. belakang. Terus juga Enggak, saya nggak pernah paling belakang. Saya selalu di depan. depan Karena saya sendiri. Ya. Terus lagi Bang Jo, kalau ada mobil di depan, misalnya kita pelotonan nih, ada mobil sebelah kiri kita mau motong. Oke. Ke cara memberitahu temannya biasanya tangan juga nih Bang Jo. Tunjuk sebelah kanan ada, sebelah kiri kita ada objek kayak mobil misalnya kan. Terus kita ngasih rambu-rambunya geser ke kiri ke kanan. Jadi teman-teman ngikutin kita ke posisi keluar. Ada kode-kodenya. Cuma Mana kita lubang, guna tangan gini aja. Coba Oh, dibalik, gini aja. coba dibalik badannya. Kita gini aja Bang Jo. Ini. Itu Kan kode kasih itu tahu. untuk peleton atau untuk mobilnya? Pelotonnya. Untuk peleton. Kita nggak ada ngasih kode untuk mobil, nggak ada. Biasa ada juga oh. Hmm. Oh ya sesuara ya. QQ itu apa tuh? Biasanya ya kalau RC di mana-mana tuh ada yang pakai fluid atau bel di sepeda. oke. Cuman kalau kita manual biasa kita lebih menyelamatkan peloton kita. Oke. Kasih tahu rambu-rambu di belakang untuk teman-teman tuh biar tahu dia di depan ada objek gitu. Hmm. Soalnya banyak kejadian kita nggak ngasih tahu, kaget yang di belakang. Soalnya peloton ini harus fokus bang. Kalau kita RC-nya geser ke kanan sedikit, kalau yang belakang terlambat tuh ketemu lubang bisa masuk kita. Oke. Soalnya speed tadi itu udah tinggi. Oke, jadi RC atau road captain di depan Ya. itu yang ketemu duluan ya sama lu Ya. atau apa, kemudian Objek diikuti di oleh yang di depan, belakang. ya. Jadi peloton tuh wajib ikuti RC ya, kemanapun RC Ya. ikut harus diikut. Nah, pertanyaannya dalam peletonan ini kita pakai satu line kah, dua line kah, bebas atau Tergantung, gimana? Bang. Tergantung. Tergantung kondisi. Kalau kita biasa main di bypass itu kan kita dua jalur besar tuh. Boleh kita dua peloton. Dua banjar kita. Oke. Terus kalau udah sampai misalnya kita kan ke flyover, Hmm. turun lagi ke arah kota, itu biasanya satu Bang Jo. Ya, satu. Ya, Ya, karena karena kondisi jalan rame. kondisi jalan di saat di bypass itu untuk dibuat dua barisan itu Masih bisa mungkin. dibilang tidak mengganggu pengendara motor ataupun mobil. Ya, Kalau kita masuk ke dalam kota cukup satu aja. cukup satu. Terus buat nambahin yang tadi buat teman-teman yang pelotonan jangan bengong. Jangan bengong. RC udah capek ngasih Kode. ngasih rambu-rambu, jangan bengong aja begini terus. Hmm. Jadi nanti depan udah kasih tanda di situ ada lubang, belakangnya udah ngasih tanda, kita bengong, kita nabrak lubang,
enggak kita doang yang jatuh. Beruntut ya ke belakang. Nanti akan beruntun. Jadi tolong konsentrasi, lihat depan terus. Ya. Oke, jadi pada saat sepeda itu kita lihatnya kan kalau sudah kencang itu kan otomatis kita mesti ngerunduk nih. Ya. Kita lihat ke depan kah atau lihat ekor sepeda teman aja atau gimana? Harus fokus bang, mau Harus lihat fokus. depan, tetap lihat depan, tetap lihat ban, tetap lihat depan, tetap lihat ban. Jangan fokus satu posisi aja. Soalnya kita nggak tahu, kalau mobil kan kita ngerem ada lampunya. Kalau teman kan nggak tahu kita tiba-tiba ngerem apa. Jadi fokus kita tuh ke ban, ke orangnya. Terus juga kita harus perhatikan jalan di depan kita. Jalan depan kita ya. Bukan- Kita nggak percaya sama RC aja ya. Kita nggak nunggu kode dari RC aja, kita harus pelajari juga jalan di depan gimana gitu. Oke. Heeh. Cuman gini, di Platon itu kan otomatis kita sudah briefing, speed sudah kita briefing, Iya. tapi kadang ya ada juga nih yang nakal-nakal nih. Maksudnya mau break apa istilahnya breakaway ya? Iya, breakaway. Breakaway atau itu gimana? Ada aturan nggak kita mau potong, mau ketika atau kadang kita nggak sanggup, gimana nih caranya kita mau Misalnya kita main di peletonan 2 Banjar. Mm-mm. Breakaway itu biasanya dari segmennya bang. Kalau dari jalan tol yang baru di bypass itu sesudah itu sampai ke flyover. Di situ baru orang breakaway. Breakaway. Ya, cara breakaway-nya itu aman biasanya. Kita kan peloton 2 Banjar, dia harus ngambil keluar dulu kan. Baru dia mau breakaway. Dia kasih kode dulu atau enggak atau main buang Biasanya aja itu kode dari RC. RC. RC ngambil speednya, Mm-mm. terus RC minggir ke kiri, yang lain boleh breakaway. Kalian boleh breakaway. Ya. Diganti RC-nya atau gimana? Enggak. RC-nya kan udah narik tuh. Hmm. Ada yang RC-nya yang kuat ikut sprint, atau dia ngasih kode supaya sprint. Ada yang RC ngasih jalan supaya yang belakang bisa sprint. Oh, gitu. Itu karena kita mau ngejar segmen ya berarti. Ya, Mungkin ada pengalaman Bang Faisagan nggak nih di dalam pelotonan? Mungkin ada hal yang yang pernah kurang berkenan atau gimana? Atau Iya. Kalau kurang berkenan paling ini aja, kita juga nggak terlalu sering juga ikut peletonan ya. Baru-baru ini aja. Peloton berapa? Dulu 4, sekarang 3. Oh, 3. udah naik kan? Udah mulai naik. Om PB peloton berapa? Alhamdulillah Bang Jo. Ah, Ini Satu. Ketemu nggak sama yang 3? Di tikung. Oh. Ya jadi kalau pengalaman kita di peletonan ya kebetulan saya di belakang-belakang aja posisinya. Yang paling itu tuh Om PB. Kenal udah orang Om PB. Aduh, itu juga saya pribadi juga pernah kena tuh Om Faiz. Kadang teman-teman di depan main ludahnya sembarangan, jadi mungkin harus ada juga lah apa namanya pemberitahuan tata tertib sopan santun dalam Itu bersepeda. sebenarnya ada juga caranya Om Faiz. Ya. Kita harus keluar peloton, kita harus ambil posisi paling kiri, kita baru boleh mau ngeludah Iya, atau gimana itu, soalnya mengingat teman di belakang kita kan. Iya. Kita harus Jadi, keluar peloton. Di notis ya teman-teman, mau keluar peleton itu beloknya ke kiri, Iya. bukan ke kanan. Beloknya ke kiri. Nggak bisa, lu mau keluar, seenak-enak lu aja ngambil kanan. Datang mobil lagi kenceng, disamber, nanti nyalain orang. Kalau 2 Banjar gimana Om Iman? Memang tetap ke Kiri kiri. juga? Tetap ke kiri. Tetap kiri. Berarti kita masuk tengah berarti. Jangan, ya, perhatiin dulu. Kalau kita kasih kanan? temen yang di sebelah, Tetap komunikasi sama teman. komunikasi sama yang sebelah. Kan kita 2 Banjar nih. Ya kadang kan orang ada yang pengen buang air kecil, pengen ngeludah, atau Ya, memang udah capek pengen keluar. Iya. Nggak bisa main ceplet ke kanan aja nggak bisa. Tabrak motor, Ada nanti aturan apa segala semua. macam. Ada. Iya. Karena memang dalam peloton itu masalahnya ketika terjadi accident itu yang kena bukan kita aja ya. Ya, Kecuali kalau kita paling belakang ya udah, kalau mau jatuh aja sendiri. Cuma kalau di tengah tuh udah habis semua ke belakang. Ya. Sering kejadian juga ya. Karena di pelotonan kita nggak terlalu apa Bang Jo. Kita juga bisa kode teman minta jalan misalnya kan. Oke. Dalam keadaan berbanjar kita posisi kita mau ke kiri nih. Kita komunikasi sama teman yang sebelah kiri minta jalan. Nanti dia ngurangin speed. Kita masuk ke dalam peloton dia. Baru kita geser lagi ke kiri. Oh gitu. Ya. Berarti tetap buangnya harus ke kiri ya. Ya, soalnya Buangnya kalau tetap kita ke kiri. ngambil ke kanan Bang Jo, itu kita nggak tahu posisi belakang kita atau Ya, mobil atau motor yang kencang, kita nggak tahu kan. Lebih ke safety aja Bang Jo. Ya itu apa namanya, kayak tadi yang Om Faiz ngomong juga, yang soal ngeludah, ya pakai etika dikit lah kalau Ya. main sepeda. Iya. Jadi Kita pernah ngalamin dong memang. ya nanti curhat. ya masa di kantor apa di ini kita bisa tertib, masa saat bareng-bareng main sepeda semau-maunya, jangan sampai Iya. gitulah gitu kan. Hargai orang yang ada di belakang kita gitu. Ya.
Sama satu lagi soal rambu-rambu lalu lintas. Tadi kita bahas rambu-rambu yang ada di peleton. Iya betul. Ini juga nih yang baru-baru ataupun yang udah lama sering lupa atau emang hobi nerobos. Kalau ada lampu merah tuh berhenti. Nah itu pertanyaan juga tuh Iman. Iya. Karena memang jalanan kita ini nggak Enggak, sepeda ya, enggak. kita ada lampu merah. Maksudnya gini. Ini sepeda ya saya agak sarkas dikit ya, nggak apa-apa, biar kena dikit gitu loh. Sering banget dilanggar soalnya. Ya betul. Lu udah sepedanya mahal, udah nggak pakai etika, nggak bayar pajak, ngelanggar lagi gitu. Ini motor aja yang bayar pajak, Iya. yang orang biasa-biasa aja masih nurut gitu loh. Berarti tetap ya kalau kita ketemu Berhenti. lampu merah harus berhenti ya, Berhenti. walaupun dalam peleton. Nggak ada cerita. Atau mesti berhenti. atau solusinya Bang Jo, kita kan tahu nih posisi jalan lampu merah. Iya. Nampak kan dari jauh kan? Ya pastilah. Tugas RC ngurangin speed. Oke. Kurangin speed. Kalau mau kita nggak berhenti misalnya kan, kita kurangin speed. Kalau udah sampai lampu merah, kalau masih merah gitu, mau nggak mau berhenti Bang. Ada kode juga untuk turunin speed Tangan itu kita ada kan kode? tangan. Tetap ya. Ya, kepalkan tangan. Berarti memang harus fokus kita ke depan, Iya. ke sekitar jalan, walaupun kita nggak ikut aja, Ya. nunduk aja terus ngikutin yang depan nggak ya? Nggak, kita itu dibilang tadi Bang Jo, kita harus fokus rambu-rambu dari teman di depan. Ya, karena speed peloton ini kan lumayan ya, Ya, nggak- betul, nggak lumayan. nggak lambat lagi. Iya. Ya makanya gimana pun caranya diturunin speednya, ini intinya kita taati aturan Aturan. lalu lintas yang ada. Oke. Jadi ini jalan kita buat bareng-bareng, jangan semau kita. betul. Belakangan kita image-nya yang main road bike nih udah Bukan lumayan ya. jelek. Kan ya, karena sepeda mahal. Kan ya itu Jadi marah orangnya. jadi orang menjadi nggak seneng gitu kan. Jadi mulailah dari kita sendiri taatin aturan lalu lintas, terus juga aturan yang di peleton, jangan asal-asalan. Toh juga buat kebaikan kita sendiri. Iya. Ini lampu merah diterobos nanti ditabrak motor, ditabrak mobil, ya kan rugi sendiri. Nggak kalian terobos rambu-rambu nggak keren kok. Tambah pengalaman lagi, kalau kita mau ini kan di jalan nih, jalan bypass itu kan bisa dibilang jalan rame ya. Iya. Itu kalau mau potong, anggaplah kita udah speed dah kencang nih kan, ada juga walaupun itu jalannya lepas, itu pasti ada kendaraan di depan kita itu yang agak lambat nih. Kalau mau motong itu tetap boleh ya, boleh kita potong. Kita tergantung posisi kendaraannya di mana Bang Jo. Biasanya motor kan sebelah kiri. Kiri ya, betul Ya, kiri. Nah, kita kayak tadi Bang Jo, kasih rambu-rambu ke teman-teman, tunjuk objek sebelah kirinya, iya. dan kita kasih aba-aba untuk belok ke kanan kita. Kawan-kawan geser peloton ke kanan, tangan ke kanan kan. Ke ininya dikasih tahu juga nggak? Ke pemotornya. Motor kan kita nggak bawa klakson nih. kalau Biasanya sampai kita Kasih kode. kita kasih kode dari belakang. si kode dari Dan kan kita yang pertama tuh RC di depan, Ya. kita kasih ke kode ke motornya, bahwasanya di belakang ada rombongan. Ya. Dia akan mengurangi speednya itu. Terus juga buat teman-teman yang RC, kita tahu kalian udah capek, HR tinggi, panas-panasan. Iya. Ngasih kode ke motor, ke mobil itu juga dengan sopan. betul. Ya, saya pernah lihat sekali dua kali, nggak tahu pelotonan mana ya, di teriak-teriak. Iya. Oh, minggir. Iya, betul. Jangan. Yang Ini penting ini jadi lu ngasih kode bikin orang sakit hati. Iya. Iya. Yang penting di jalan tuh etika guys. Iya. Kita pakai jalan nggak Nggak cuma kok. kita sendiri ya. Orang tuh dengar yang lu omongin Iya, gitu. iya. Jadi, Pak, misi Pak bawa rombongan. Kasih tahu mereka ngerti lah. Iya. Nggak mungkin mereka marah apa gimana, nggak mungkin. Dan kalau dikasih jalan, kasih jempol ya. Kasih Ya, jempol, orang juga makasih senang, Om, udah dikasih jalan. Intinya saling menghargai aja, Bang. Ya, Iya, kalau Kita saya lihat sesama dari pengguna jalan. dari semua apa yang disampaikan tadi, yang jelas kita meeting, briefing segala macam, etika di jalan harus kita patuhi. Jalan bukan kita punya sendiri ya. Ya, betul. Dan harus fokus jaga keselamatan kawan-kawan juga. Ya, betul. Apalagi kira-kira yang mau disampaikan? Mungkin saya mau nambahin dikit. Tadi kan Om Iman menilai dari segi goesernya. Goesernya betul-betul. Mungkin jika ada juga om-om, abang-abang yang bawa kendaraan, khususnya mobil ya. Ya. Kalau lihat peletonan, kalau bisa pas mau ngebalap itu agak jauh dikit. Karena Iya, kita iya, kalau kena anginnya, kalau mepet juga agak goyang Kerasa juga. ya, kerasa betul. Apalagi jalan
bypass itu Iya. udah kencang semua orang. Minimal 1 meter lah dari samping Iya. kita gitu. Jangan kita juga turun di PP. Ya buat yang pakai motor nih, Kita yang ju- punya kendaraan. Iya, kita di sini juga bukan menyalahkan pesepeda sepenuhnya Bang Jo. Betul. Soalnya di jalan raya juga banyak kendaraan bermotor dan mobil yang nggak tahu aturan. Iya. Ya intinya saya rasa ya dari kesimpulannya tuh asal kita ada etika, jaga peraturan, Saling rambu-rambu, menghargai baik itu rambu-rambu dari sepedanya sendiri, kode masing-masing peleton ataupun rambu-rambu lalu lintasnya harus dipatuhi, insya Allah aman ya, sampai Insya ini Allah. aman ya. Karena gini, yang main sepeda bisa saya hampir pastikan punya kendaraan di rumah. Iyalah pasti. Ya. Mau motor, mau mobil. Jadi jangan sampai ini hari-hari ke kantor naik mobil atau motor kok bisa tertib, bisa Iya. sepeda. Sepeda. baru Ya terima. arogan, oh malah jadi Iya, sepeda atau malah sebaliknya. arogan. Iya betul betul. Ya jadi ya udahlah ikutin aja Betul aturan sekali yang itu. ada. Mau kita pakai apa juga ikuti aja rambu-rambu yang aturan yang ada karena bikin selamat kita juga Iya. yang orang lain itu. Iya betul 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 sekali. Iya, kadang-kadang itu Bang Faiz ada motor yang apa itu yang lawan arus itu, itu bahaya sekali. Wah, itu juga. Nah itu bypass karena sering sebelah itu. kiri ya, sebelah kiri kan. Gila, Pas kita- kita jalan. Naik gula kita tuh ya. Itu juga tuh, kalau itu sangat membahayakan yang ngambil motor yang berlawanan arah. Terus juga yang mau belok nih Bang Jo, dia mau muter arah, Iya tapi langsung muter. Betul betul. Harusnya kalau orang yang mau masuk jalur besar tuh dia yang nunggu. Posisi aman baru dia masuk. Ini dia langsung muter tuh. Memang kita harus fokus ya. Harus Jadi kita memang- nggak nyalahin motor, nggak nyalahin betul lah. sepeda. karena kita sama-sama pengguna jalan. Ya intinya saling jaga, Saling safety. jaga, safety. Ya. Untuk keselamatan kita juga. Karena Ya. toh kalaupun terjadi eksiden itu kan bukan mentang-mentang sepeda ini lebih lunak, bukan berarti sepedanya hancur enggak ya. Ya. Pasti kena semuanya ya. Kena. Dan harusnya sih kalau untuk semua pengguna jalan raya ya harusnya mereka tahu lah hierarki jalan raya. Itu yang Ya. pertama itu pejalan kaki. Pejalan kaki. Yang kedua sepeda. Sepeda. Yang ketiga Pemotor. sepeda motor. Yang Ya. keempat baru mobil. Iya, Jadi harusnya yang terakhir itu menghormati yang di atasnya gitu. Iya. Jadi insya Allah kalau kayak gitu aman lah di jalan raya. Iya iya betul. Oke guys, sudah banyak nih yang kita bahas. Sebenarnya intinya cuman etika kita di jalan raya, apakah itu kita pakai kendaraan motor atau dengan sepeda, selama kita sama-sama saling menghargai, Ya. tertib dengan peraturan dan fokus di jalan raya, insya Allah kita aman-aman aja ya, nggak akan ada gesekan-gesekan segala macam. Iya. Gitu guys. Sampai di situ dulu podcast kita guys. Sekali lagi yang kita share adalah pengalaman kita, terlepas dari benar atau tidaknya, intinya untuk kebaikan kita bersama guys. Semoga kita semakin menjaga di jalan, jaga peraturan agar menghindari eksiden, kita nyaman. Ya. Kita sama-sama nyaman. Betul ya Om ya? Betul. Oke. Betul. Gitu aja guys. Semoga yang kita sampaikan ada manfaatnya, buang yang tidak. Sekali lagi ini share pengalaman. Sampai ketemu kita di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.